5 berita terpopuler hari ini, Rabu 12 Agustus 2026 di Bloomberg Technos Flash 5 yang pertama, Pos Indonesia minta restrukturisasi sukuk usai gagal bayar 24 miliar rupiah. PT Pos Indonesia meminta persetujuan pemegang sukuk untuk melakukan restrukturisasi setelah gagal membayar imbal jasa sukuk senilai 24,11 miliar rupiah. Pembayaran tersebut seharusnya dilakukan pada 7 Juli 2026 namun tertunda karena kondisi kas perseroan. Permintaan restrukturisasi akan dibahas dalam RUU PSI pada 19 Agustus mendatang. Pos Indonesia juga meminta waiver atau financial covenant untuk laporan keuangan 2025 dan 2026. Gagal bayar ini turut membuat Fitch Ratings memangkas peringkat Pos Indonesia menjadi C dari sebelumnya A. Kedua, GNI akui kondisi keuangan sangat berat, sisa satu smelter beroperasi. PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI mengakui kondisi keuangannya sangat berat dan berencana melakukan PHK secara bertahap terhadap sekitar 1.900 karyawan. Jumlah tersebut berasal dari total sekitar 6.300 pekerja. Saat ini, 2 dari 3 smelter GNI telah berhenti beroperasi. Perseroan hanya mempertahankan 1 smelter beserta pembangkit listrik pendukungnya. GNI menyebut langkah pengurangan tenaga kerja diperlukan karena perusahaan masih mengalami kerugian dan tengah menjalani proses PKPU. Efisiensi biaya dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Ketiga, Purbaya beber penerimaan pajak naik 23% per Juli 2026 masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih tumbuh lebih dari 23% secara tahunan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kinerja penerimaan pajak masih relatif aman. Sebelumnya, hingga semester 1 2026, penerimaan pajak mencapai 1.035,7 triliun rupiah atau tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut setara 43,9% dari target APBN 2026. Pertumbuhan penerimaan ditopang berbagai jenis pajak dengan PPN dan PPNBM mencatat kenaikan tertinggi mencapai 42,2%. Keempat, Bahlil janji stop PNBP sektor ESDM 2026 melampaui target APBN. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia optimis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor energi dan tambang pada 2026 bakal melampaui target APBN sebesar 136,18 triliun rupiah. Hingga Juli realisasinya telah mencapai 96,26 triliun rupiah atau sekitar 70,69% dari target. Bahlil memastikan setoran atau sektor minerba dan migas pada akhir tahun akan lebih tinggi dari target. Kenaikan harga minyak mentah dunia juga dinilai dapat mendorong PNBP hulu migas. Sementara itu, subsektor minerba menjadi kontributor utama PNBP ESDM pada Januari hingga April sebesar 48,95 triliun rupiah. Kelima, wacana ojol masuk kategori UMKM, Asosiasi desak aturan jelas. Asosiasi Pengemudi Ojek Online mendukung wacana memasukkan pengemudi ojol ke kategori UMKM asalkan pemerintah menyiapkan regulasi yang jelas. Asosiasi meminta aturan juga mengatur batas tanggung jawab antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah, termasuk transparansi sistem digital. Dengan status UMKM, pengemudi juga diharapkan mendapat akses pembiayaan, pelatihan, serta program pemberdayaan pemerintah. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.